Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri sebagai moderator Afdalur Martondi dan pemateri 1 yaitu Tiara Salsabila, pemateri 2 Fikri Faisal dan pemateri 3 Stefi Duli Erlina. Saya akan membacakan materi yang telah kami diskusikan, yaitu media penyimpanan utama, direct memory access atau DMA, pemberian alamat, pengalokasian memori, fungsi manajemen memori, dan virtual memory. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 1 yaitu Tiara Salsabila. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang media penyimpanan utama. Media penyimpanan utama dalam sistem komputer adalah memori utama yang umumnya terdiri dari modul RAM atau random access memory. Memori utama menyediakan akses cepat ke data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Kapasitas dan kecepatan memori utama menentukan kinerja keseluruhan sistem, sehingga pemilihan dan pengaturan memori yang tepat menjadi faktor penting dalam desain sistem komputer yang efisien. Materi selanjutnya tentang pemberian alamat memori. Yang pertama, alamat fisik. Alamat fisik adalah representasi numerik dari lokasi penyimpanan data dalam memori utama. Alamat fisik terkait langsung dengan susunan perangkat keras memori dan digunakan oleh CPU untuk mengakses data yang dibutuhkan. Yang kedua, alamat logis. Alamat logis adalah abstraksi dari alamat fisik yang disediakan oleh sistem operasi. Alamat logis menyembunyikan detail-detail perangkat keras dari program aplikasi yang memungkinkan portabilitas dan fleksibilitas yang lebih baik. Yang ketiga, pemetaan alamat. Sistem operasi bertanggung jawab untuk memetakan alamat logis yang alamat fisik yang sesuai dalam memori utama. Proses ini memastikan program dapat mengakses data yang dibutuhkan tanpa harus memperhatikan detail-detail perangkat keras. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri 2 yaitu Fikri Faisal. Baiklah, selanjutnya itu materinya Direct Memory Access DMA. Yang pertama, efisiensi tinggi. DMA memungkinkan perangkat input-output untuk mentransfer data langsung dari memori utama tanpa melibatkan CPU. Hal ini meningkatkan efisiensi sistem dengan mengurangi beban kerja CPU. Yang kedua, kecepatan transfer. Dengan MMA, transfer data dapat dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jika dilakukan melalui CPU. Ini memungkinkan perangkat I/O untuk beroperasi secara paralel dengan aktivitas CPU. Yang ketiga yaitu skalabilitas. DMA memungkinkan sistem untuk menangani perangkat I/O yang lebih kompleks dan beragam tanpa mengorbankan kinerja keseluruhan. Hal ini meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem komputer. Selanjutnya, pengalokasian memori. Sistem operasi menyediakan layanan untuk mengalokasikan blok memori yang dibutuhkan oleh program, termasuk mengidentifikasi area memori yang kosong dan menyediakan akses yang aman bagi program. Selanjutnya, manajemen fragmentasi. Seiring berjalannya waktu, alokasi yang dialokasi memori dapat menyebabkan fragmentasi, di mana area memori yang kosong tersebar dan tidak dapat digunakan secara efisien. Sistem operasi perlu mengelola fragmentasi agar memori dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya, penjadwalan memori. Untuk memastikan penggunaan memori yang adil dan efisien, sistem operasi perlu menjadwalkan tidak ada program yang mendominasi penggunaan memori. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri 3 yaitu Stefi Duli Erlina.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen memori. Pertama, alokasi dan dealokasi. Sistem operasi harus dapat mengalokasikan dan membebaskan blok memori sesuai dengan kebutuhan program, termasuk mengelola fragmentasi yang terjadi. Kemudian, perlindungan dan isolasi. Dengan DMA, transfer data dapat dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jika melakukan melalui CPU. Selanjutnya, paginasi dan segmentasi. Teknik paginasi dan segmentasi digunakan untuk mengatur memori secara efisien dengan membagi memori menjadi blok-blok kecil yang dapat dikelola secara independen. Selanjutnya, virtual memory. Pertama, tujuan virtual memory memungkinkan program mengakses ruang alamat yang lebih besar daripada kapasitas fisik memori utama. Hal ini meningkatkan ketersediaan memori bagi aplikasi dan sistem operasi. Kemudian, paging. Teknik paging digunakan untuk mengimplementasikan virtual memory. Memori fisik dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman yang dapat dimuat dari penyimpanan sekunder saat dibutuhkan. Yang terakhir, sweeping. Saat memori fisik hampir penuh, sistem operasi dapat menukar halaman yang tidak digunakan ke penyimpanan sekunder, membuat ruang untuk halaman yang lebih dibutuhkan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi kami. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.